Hai kalian, para Virgo dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan seperti biasa setiap awal minggu ya, setiap hari Senin malam selalu ada bacaan khusus untuk satu minggu ini gitu ya. So ini untuk kalian semua memang spesial, oke? Ya bentar lagi ada yang ulang tahun ya. Masih di Leo sih, tapi bentar lagi ulang tahun, oke? Maaf kalau banyak keributan. Ini tempat udah kayak hotel, orang lalu lalang nggak karuan. Ada anak kecil pula. Mungkin banyak yang liburan ya. Gak ngerti juga. Virgo, kenapa minggu ini ada Five of Cups? Kenapa Virgo minggu ini? Ya udahlah, kita lihat aja apa sih Five of Cups-nya. Nggak apa-apa lah. Setelah itu kan jadi Ten of Cups. Ten of Pentacles. Riweh ya, riweh. Ala, oke Virgo. Oke, saya buka bottom of the deck-nya ya. Bottom of the deck. Bottom of the deck. Take your power back. Oke, take your power back. Jangan sampai yang riweh-riweh itu mempengaruhi kalian atau mempengaruhi para Virgo. Jadi saya taruh di tengah nih. Soalnya agak riweh saya lihat minggu ini ya. Ada riweh apa nih? Oh, full moon, gara-gara full moon ya. Oke, saya nggak tahu apakah Virgo terpengaruh oleh full moon itu. Cuma kalau saya lihat orang sekitar saya yang terpengaruh full moonnya lebih, mungkin karena saya udah nyadar duluan, jadi saya cukup bersenang-senang aja. Cukup kalau ada sesuatu hal saya full moon bicara sama diri sendiri sehingga nggak terlalu berpengaruh ya, my dear Virgo. So ya, akan ada hal yang membuat kalian ya merasakan sebuah mungkin kesedihan, sakit hati atau keadaan gak enak lah gitu ya, karena beberapa hal tidak sesuai dengan rencana dan itu minggu depan itu tiba-tiba terjadi gitu aja, tidak sesuai dengan perencanaannya si Virgo gitu. Jadi minggu ini ya kalau kalian memplanningkan sesuatu ya atau beberapa hal gitu, mau dalam hal hubungan, mau dalam hal percintaan, and then itu tidak terjadi, jadi bikin sedih. Tapi kan kalau Five of Cups nih kesedihannya nggak 100% sedih banget, terpuruk-ruk gitu, nggak kayak Three of Swords ya, itu kan kayak sakit hatinya tuh yang jelek gitu ya, karena dikhianati, karena disakiti sedemikian rupa gitu. Tapi kalau Five of Cups itu bicara tentang yang tidak sesuai ekspektasi sih biasanya ya. Hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi. Kayaknya gini ya Virgo, kalau buat saya pribadi ya, kalau saya personal, buang jauh-jauh segala macam ekspektasi gitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu ya lakukan aja dengan tujuan baik, dengan niat baik, untuk hal-hal baik kepada orang sekitar kita atau kepada diri sendiri. Itu aja. Jadi nggak ada ekspektasi ditaruh di situ, menjaga supaya tidak kecewa gitu loh. Nah, karena kekecewaan itu kan datang dari ekspektasi ya Virgo ya. So seperti itu yang akan terjadi di minggu ini. Kenapa sih sebenarnya? Coba saya buka kartu yang menyertainya ya. Kenapa sih nih? Oh, si pangeran cinta tidak datang. Enggak deh. Ini ada Knight of Cups. Oke, pangeran cinta ya, Knight kan pejuang ya. Kemudian Cups itu katanya cinta gitu ya, biasanya tentang cinta. Terus jadi kayak perjuangan cintanya harus dilepas.
Virgo, aduh saya cari posisi Wena dulu nih. Gini Virgo, seperti yang saya bilang tadi, ekspektasi akan membawa kekecewaan, menelurkan atau ya ujungnya kekecewaan jika ekspektasinya ditaruh berlebihan, kemudian ngarep banget gitu. Padahal sebenarnya ada yang datang sih ke dalam kehidupannya Virgo di minggu ini, dan yang datang itu bagus gitu. Tapi mungkin si Virgo-nya itu ngarepinya lebih dari itu gitu. Kaliannya ngarepinya lebih dari itu. Jadi begitu itu tidak datang, kecewa. Datang sih datang, tapi tuh kejadian sih kejadian, tapi tuh banyak tapinya ya Virgo ya. Ini kartu di pertama kalian aja udah kayak gini. Tapi yang datang kepada kalian justru yang bagus-bagus loh. Prince of Salice atau Knight of Salice atau Knight of Cups itu kan sesuatu yang hadir, dan sesuatu itu sebenarnya luar biasa gitu, sesuatu yang passionate, sesuatu yang baik gitu. Kalau bikin kecewa ya itu dia karena ekspektasi kalian sendiri sih sebenarnya. Cuma kan tidak sepenuhnya gitu ya, masih banyak hal yang perlu kalian perhatikan, perlu kita perhatikan sesama Virgo di minggu ini. Jadi jangan fokus sama yang mengecewakan itu, tapi fokus sama goal kita apa sih minggu ini gitu. Oke. Kemudian bahkan ada Ten of Cups setelahnya ya di kartu kedua. Ten of Cups ini kan tentang sesuatu hal yang luar biasa indah, luar biasa baik di kehidupan Virgo, terutama untuk kayak personal life ya, dengan keluarga, dengan pasangan, dengan orang-orang yang tercinta yang ada di hidupnya Virgo gitu. So, minggu ini juga wait. Ada yang berjanji kepada kalian, dan sebenarnya janji itu bisa ditepati. Nah ini dia nih, jika ternyata janjinya hanya setengah ditepati, nggak sepenuhnya ditepati, mungkin itu yang jadi bikin kalian bete ya. Tuh, tadi Knight of Chalice, Knight of Cups, sekarang King loh. King of Chalice atau King of Cups. Jadinya apa? Understanding itu tadi, pengertian bahwa apa yang kalian harapkan datang tetap datang, tapi mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Janji yang diberikan terpenuhi, tapi mungkin tidak sepenuhnya seperti yang kalian inginkan. Ingat ya, kadang-kadang ekspektasi kita itu nggak sama dengan kenyataan ya. Ekspektasinya mungkin 100, ternyata yang datang 90. Jadi yang 10%-nya tidak terpenuhi, tapi kan tetap terpenuhi ya Virgo ya. Jadi sebenarnya sih baik-baik aja. Sebenarnya kalau mau dipikir baik-baik aja sih baik-baik aja ya Virgo ya. Oke, kemudian ada apa lagi di minggu ini? Oh ya, kalau balik ke kartu di paling bawah, take back your power. Take your power back. Kartu di bawahnya ya setelah yang ini ada The Hermit tuh. Take your power back Virgo. Apa lagi? Knight of Pentacles datang. Oke, rezeki datang. Biarin aja nih kartu di bawah ya. Taruh situ. Kartu yang kemudian adalah Ten of Pentacles. Ini juga bagus, gratitude. Ada kayak apa ya, rezeki lah gitu ya. Cuma kalau ini emang kadang-kadang bilangnya gini, iya sih kita yang dapat rezeki, orang yang ngomongin gitu. Kayak ada bisik-bisik tetangga, ada omongan orang, ada orang yang ngomongin Virgo atau ngomongin berkat yang Virgo dapat gitu di minggu ini. Ya biarin aja. Mungkin orang itu lagi ya pengen ngegibah aja. Kebetulan si Virgonya yang digibahin ya. Ya, karena ada Nine of Pentacles juga. Oke, ada Ten of Pentacles, ada Nine of Pentacles. Ya, apa yang kalian sudah tabur selama ini jadi akan ada hasilnya gitu ya Virgo. Tentu saja kalau kalian menabur kebaikan, yang dituai juga yang baik-baik, dan itu terjadi di dalam minggu ini. Bagus banget dong Virgo ya. Oke.
Terutama Virgo-Virgo yang memang di hidupnya menjadi tulang punggung keluarga ya. Cuma ada yang pura-pura jadi tulang punggung juga ada. Kenapa pura-pura? Gimana ya? Tulang punggung keluarga itu beneran dia yang berjuang gitu dengan sendirinya. Kalau masih ada yang lain-lain yang nggak tulang punggung 100% ya Virgo. Kemudian ada Five of Wands. Ini ya ada yang salah paham, ada sedikit pertikaian lah gitu ya di 1 minggu ini ya mungkin. Ya udahlah lagi full moon ya. Ini bisa juga kalian juga nih yang pikirannya lagi ruwet gara-gara permasalahan. Enggak sih. Ini gara-gara orang lain sih emang. Gara-gara orang lain. Nah, itu dia tadi. Virgo yang digibahin, Virgo yang diomongin, terus sakit hati, marah gitu. Virgo nggak usah lah marah ya kalau ada yang nyakitin kita, nyakitin Virgo, biarin aja. Biarin, mungkin hidupnya tidak bahagia ya. Mungkin hidup dia tidak bahagia. Oke. Itu juga terjadi karena adanya penundaan. Jadi ruwet lah ya. Ada sesuatu yang tertunda di minggu ini tidak bisa kesampaian, akhirnya ruwet, terjadi kesalahpahaman, terjadi apa ya yang benar-benar kayak ya pertikaian dalam tanda kutip lah ya, nggak benar-benar berantem begitu sih, tapi ya memang ada sedikit clash atau kesalahpahaman lah ya di terutama sih karir, keuangan dan bisnis, tapi bisa juga keluarga atau pasangan gitu. Nah, kalau udah tahu kayak gitu, siap-siap aja Virgonya ya. Siap-siap kayak ya itu tadi, nggak usah mikirin gimana-gimana lah Virgo, namanya juga lagi full moon ya kan. Lagi tanggal 1 memang full moonnya ya, tapi imbasnya tuh biasanya sebelum-sebelumnya juga udah. Terus oh ya banyak hal yang datang, Eight of Wands, banyak hal yang datang di kehidupan Virgo minggu ini itu menuntut penyelesaian kalian sih, menuntut kalian berpikir keras gimana caranya, sementara banyak hal juga harus tertunda ya Virgo ya, harus terus tertunda gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah, ditunda juga nanti bisa dilakuin. The Hangman ini penundaannya sementara. The Hangman ini bukan penundaan yang bikin sedih, sebaliknya penundaan yang biasa aja sih ya Virgo. Princess of Pentacles ya, terutama sih banyak kerjaan ya yang harus kalian selesaikan di minggu ini. Kerjaannya ya kalau memang karir ya karir, bisnis ya bisnis, ibu rumah tangga ya ibu rumah tangga. Ya kan, ada yang bapak rumah tangga nggak? Virgo yang bapak rumah tangga ada nggak? Jadi ingat ini teman saya di kantor, suaminya Pisces, istrinya itu orang Rusia, dan termasuk atasan saya juga lah ya. Ya kita sama-sama di manajemen gitu. Itu Virgo gitu. Suatu hari pernah terjadi selama 1 tahun itu dibalik posisinya. Suaminya yang nungguin baby, yang istrinya yang kerja gitu. Ya bisa aja kan ada bapak rumah tangga yang kayak gitu, dan saya nggak nyalahin, oke? Kemudian ada Knight of Sword. Minggu ini kalian akan kedatangan, ketemu apa kedatangan ya, datang. Ada kabar yang datang, bisa kabar, bisa orangnya beneran muncul, dan itu baru, dan itu mungkin menyenangkan ya untuk Virgo, atau hal-hal baru yang datang ke Virgo, dan itu datangnya tuh tanpa kalian duga, bahkan kalian tidak menyangka bahkan kalau dia datang. Kalau itu bikin kesel gimana? Sekali lagi balikin full moon udah lah. Oh ya, enggak kok, ada Four of Sword-nya terbalik, enggak. Emang kalian nggak duga sih. Lagi pula orang atau hal tersebut tuh emang tidak dicanangkan atau diplanningkan untuk datang minggu ini gitu.
tapi ternyata waktunya terus tiba-tiba minggu ini gitu loh Virgo. Gimana sih, ngerti gak sih? Jadi gini, mungkin kalian tuh memang udah tahu akan ada sesuatu hal yang datang atau kabar atau apa, tapi kalian nggak menyangka kalau itu akan datangnya di minggu ini gitu. Mungkin kalian menyangkanya oh minggu depan atau bulan depan kayak gitu, tapi ternyata hal tersebut datangnya di minggu ini gitu ya. Oke. Kemudian ada The Hierophant. Ya, minggu ini karena ada full moon ya, make sense kalau The Hierophant datang. Secara spiritual itu memang lagi kenceng-kencengnya ya. Kalau yang mengarahnya ke negatif ya, nantinya hal tersebut memang berpengaruh, tapi saya berharap karena saya sudah berkata ini, saya sudah mengatakan ini di beberapa video saya untuk semua zodiak dari kayak seminggu atau 2 minggu lalu ya, tentang full moon dan Mercury retrograde. Jadi kalau memang itu berpengaruh, tidak akan berpengaruh segitunya banget sih kalau udah tahu, kalian udah tahu gitu. Jadi ya saya harap apapun yang terjadi di minggu ini, kalian nyadar aja bahwa fenomena alam bisa aja mempengaruhi kita sebagai Virgo, karena memang pas lagi Mercury retrograde-nya juga di bulannya Virgo gitu. Atau bisa juga itu tadi apa, secara spiritual gitu mengarahkan Virgo ke hal yang jauh lebih baik sih sebenarnya. Kalau memang Virgo, banyak kan Virgo juga punya intuisi yang kenceng ya. Beberapa Virgo yang saya kenal juga demikian, tapi banyak juga yang biasa-biasa aja sih. Eight of Wands. Nah, sehubungan dengan spiritual itu, sehubungan dengan full moon itu, di minggu ini justru harapan kalian ada yang tidak terpenuhi, kabarnya juga tidak datang, jawaban dari yang kalian cari juga tidak datang. Tapi kalau karena ada The Hierophant di sini, berarti secara semesta belum memberikan waktunya aja gitu. Jadi memang di minggu ini gado-gado ya, nyampur ya, antara kebahagiaan dan beberapa hal yang tidak sesuai ekspektasi itu terjadi sih di minggu ini gitu. Kalau yang saya lihat Five of Wands-nya di sini emang lebih karena beberapa hal harus tertunda, jadi riweuh gitu. Kan kita semua punya deadline ya, kita semua punya waktu yang kita tentukan untuk sesuatu hal gitu. Dan tiba-tiba ada penundaan karena satu dan lain hal. Nah itu kan ngeselin ya, kayak deadline-nya tuh harusnya udah selesai minggu ini, nggak selesai itu. Harus ditambah lagi seminggu lagi. Kan kalau tambah lagi seminggu lagi, tambah tenaga dan biaya Mbak Lucy misalnya kayak gitu. Iya benar, tapi udahlah ya, kayaknya memang harus kayak gitu ya. Kayaknya memang harus nerima aja seperti itu, karena memang ya keadaan tidak memungkinkan di minggu ini. Tapi sehubungan dengan itu, dan kartu di bottom kalian, di bottom of the deck kalian di paling bawah ini ada take your power back, kendalikan keadaan ya. Look Virgo, it's you. Oke, kendalikan keadaan, bahwa segala sesuatunya yang memang kalian harapin akan terjadi, akan datang, apapun itu ya, mau orang kayak keadaan, and then tertunda, ya wis. Kalian kendalikan keadaan aja sesuai dengan keadaan. Beradaptasi lah, oke. Itu kata yang benar kalian, paling tepat ya. Minggu ini saat kita para Virgo beradaptasi dengan keadaan yang bisa tiba-tiba terjungkir balikan sedemikian rupa gitu. Ya, jadi ya sudahlah, apapun yang sudah planningkan aja. Tapi kalau memang tidak sesuai dengan keadaan ya nggak usah misuh-misuh ya, nggak usah marah ya Virgo ya. Oke, so
Yes or no? Monggo silahkan pertanyakan satu hal, saya jawab yes or no. Nggak panjang nih kali ini, nggak panjang, 20 menit juga ya. Wow, jawabannya no, jawabannya no. Oke, jawabannya no. Nggak apa-apa Virgo ya, no jawabannya. Oke, dan terakhir dari Angel's Guide, Oracle Card. Sign and reminder, iya. Make sense kalau buat saya. Sign and reminder, pertanda dan reminder. Reminder tuh apa bahasa Indonesianya? Meremind, ingat, mengingatkan ya. Ya, ada yang harus Virgo ketahui di minggu ini. Akan banyak pertanda-pertanda secara spiritual untuk Virgo-Virgo yang memang punya intuisi yang kuat dan juga spiritualitasnya juga kuat ya. Kalau yang Virgo yang biasa-biasa aja mungkin tidak terlalu berasa ya, full moon-nya juga. Dan juga ada reminder, ada yang diingatkan ke Virgo untuk yaitu tadi. Mungkin ini juga bacaan tarot ini juga sebagian menjadi reminder untuk kalian untuk tidak berekspektasi terlalu tinggi di minggu ini, nanti kecewa gitu. Tapi kekecewaannya juga nggak dalam banget sih, yang saya lihat hanya karena mungkin udah tahu ya, jadi kayak ya Mbak Lucy udah bilang tuh di tarotnya gitu, jadi ya biasa aja gitu ya. Oke. Baiklah Virgo, sekian aja ya bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dan harus tetap semangat dong minggu ini ya. Selalu dalam lindungan Tuhan, saya doakan yang terbaik untuk kalian semua, untuk kita semua para Virgo. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love. Bye.